Pernahkah Anda merasa bahwa semakin Anda mengejar sesuatu, semakin jauh tampaknya? Semakin Anda mencoba menahannya, semakin ia melarikan diri. Semakin Anda takut kehilangannya, semakin ketakutan itu menguasai Anda. Dan ketika Anda memberikan diri Anda sendiri akuntabilitas, Anda merasa kelelahan, bukan karena kehidupan itu sendiri, tetapi karena ketegangan yang terus-menerus mencoba mengendalikan segalanya sepanjang waktu. Hari ini, saya ingin memberikan Anda sebuah ide yang dapat mengubah cara pandang Anda. Saya tidak menyuruh Anda untuk tidak menyerah pada impian Anda, tetapi belajarlah untuk menginginkan dengan ringan, tanpa terjebak dalam kecemasan tentang pencapaian. Sebelum melanjutkan, pikirkan tentang sesuatu yang telah Anda cari dengan intensitas, mungkin tahap baru dalam karier, hubungan yang lebih dalam, atau perubahan dalam kehidupan keuangan Anda. Sekarang, tanyakan pada diri Anda dengan jujur, mengapa saya menginginkannya? Apa yang saya harapkan untuk rasakan? Kapan itu terjadi? Dan yang terpenting, apa yang menghalangi Anda untuk menerimanya sekarang? Mungkin masalahnya bukan pada tujuan Anda, tetapi pada beban emosional yang Anda kenakan padanya. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebebasan batin lahir ketika kita berhenti mencoba mengendalikan apa yang tidak bergantung pada kita. Dan itu saja yang akan kita bicarakan hari ini. Ketika Anda melepaskan segalanya, itu bukan karena sihir, tetapi karena kehidupan mengalir lebih baik ketika Anda berhenti memblokirnya dengan obsesi terhadap kontrol. Sebelum memulai, silakan like, komentar, dan bagikan agar energi ini menjangkau orang lain juga. Itu tergantung pada Anda. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang paradoks pencarian. Semakin keras kita berusaha untuk memaksakan perdamaian, semakin banyak kekacauan yang muncul. Berapa harganya? Ketika kita berusaha mengendalikan segalanya, kita justru merasa semakin kehilangan kendali. Itulah paradoks yang kita hadapi. Terkadang, usaha yang berlebihan malah menjadi penghalang. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, salah satu guru stoicisme, jangan terlalu keras mencari agar semua berjalan sesuai keinginanmu. Biarkanlah segala sesuatunya terjadi dengan sendirinya, dan kamu akan menemukan perdamaian. Namun, banyak dari kita masih berusaha keras untuk mendorong kehidupan, berkejar-kejaran dengan waktu, meminta jawaban secepatnya, dan menginginkan kepastian. Ketika dunia tidak berfungsi seperti yang kita harapkan, kita seringkali terjebak dalam frustrasi. Ingatlah, kedamaian yang kita cari tidak terletak pada kekuatan, tetapi dalam penyerahan diri. Cobalah pikirkan ini. Pikiranmu seperti danau yang memantulkan citra bulan. Jika kamu mencoba menangkap pantulan bulan dengan tanganmu, kamu hanya akan menggoyangkan air dan kehilangan gambarnya. Namun jika kamu berhenti sejenak, bernapas, dan melepaskan, airnya akan tenang dan gambar bulan akan kembali, jelas dan indah. Begitu juga kehidupan kita. Hal-hal yang kamu cemas kendalikan akan semakin menjauh. Apa yang kamu terima dengan lapang dada akan mengalir dengan sendirinya. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi mengubah sudut pandang, keluar dari rasa takut, dan bersandar pada kejelasan. Ketika kamu melepaskan obsesi akan kontrol, sesuatu di dalam dirimu akan mulai teratur. Kecemasan akan berkurang, ketegangan hilang, dan apa yang sebelumnya tampak jauh akan mulai mendekat dengan cara yang alami. Ini bukan sihir, tetapi perubahan sikap, sebuah kebijaksanaan yang bisa diterapkan. Stoicisme tidak meminta kita untuk menyerah pada impian kita atau mengabaikan tujuan, tetapi mengajak kita untuk melepaskan kebutuhan akan kontrol dan menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Penerimaan adalah tempat di mana jati diri kita dimulai. Ketika kita bertindak berdasarkan rasa takut, kita sering bereaksi dengan putus asa. Namun, jika kita bertindak berdasarkan kepercayaan, kita bisa membuat keputusan dengan tegas, dan inilah yang mengubah hasil hidup kita. Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa harus cemas tentang masa depan. Ini adalah sebuah kode kebijaksanaan. Siapa yang hidup dalam damai dengan saat ini tidak akan pernah menjadi budak dari apa yang belum terjadi. Jadi, santailah.
Berhenti mengejar kebahagiaan seolah-olah ia tersembunyi di luar dirimu. Kebahagiaan muncul saat kita berhenti melawan apa yang terjadi sekarang. Kamu tidak perlu mengemis cinta atau membuktikan cinta. Penerimaan dalam stoicisme bukanlah kepasifan, melainkan kejernihan. Ini adalah fokus pada apa yang benar-benar penting dan keberanian untuk percaya pada kehidupan tanpa merasa harus mengontrol segalanya. Ketika kamu memahami ini, sesuatu akan berubah. Sebuah kekuatan baru lahir yang bukan berasal dari tangisan atau kegelisahan, tetapi dari keseimbangan dan arah. Jika kamu mendengarkan kata-kata ini sekarang, mungkin inilah saat yang tepat untuk memberikannya kesempatan. Berikan komentar di bawah, saya memilih untuk mengandalkan. Dan itu bukan sekadar frasa, ini adalah sikap baru yang kamu pilih. Seperti yang dikatakan oleh Andy Warhol, segera setelah kamu berhenti menginginkan sesuatu, kamu akan mengerti. Kedua, apa yang menjadi milik Anda akan datang kepada Anda ketika Anda merasakan cukup di dalam diri Anda. Salah satu ilusi terbesar yang sering kita hadapi adalah anggapan bahwa kita harus mengejar segalanya, berusaha mati-matian untuk membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kita adalah orang yang cukup. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam daripada itu. Apa yang sejatinya milik Anda tidak akan datang ketika Anda berusaha mengemis, mengejar, atau merasa lelah dalam setiap usaha Anda. Sebaliknya, hal-hal yang benar-benar Anda inginkan akan hadir dalam hidup Anda ketika Anda merasa lengkap, ketika Anda merasakan kedamaian yang sepenuhnya dengan diri Anda sendiri, dan ketika Anda sepenuhnya menjalani nilai-nilai yang Anda anut. Anda harus merasakan keutuhan di hadapan diri Anda sendiri. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Seneca, tidak ada yang cukup bagi mereka yang memilikinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep cukup itu bersifat relatif dan seringkali disalahpahami. Cukup itu sedikit. Frasa ini mengungkapkan sebuah rahasia yang mendalam. Bagi mereka yang terjebak dalam kecemasan untuk membuktikan nilai diri mereka, mereka tidak pernah merasakan kepuasan bahwa mereka sudah memiliki cukup. Itulah sebabnya banyak hal yang seharusnya menjadi milik kita justru menjauh. Bukan karena kita tidak pantas untuk memilikinya, tetapi lebih karena kita belum memberikan diri kita sendiri nilai yang cukup. Kita tidak bisa mengharapkan kehidupan memberikan kita stabilitas jika di dalam diri kita sendiri, kita terus hidup dalam keadaan terfragmentasi. Kita tidak bisa berharap untuk menjalin hubungan yang seimbang jika kita terus-menerus meninggalkan diri kita sendiri demi menyenangkan semua orang di sekitar kita. Dan kita juga tidak bisa mengharapkan kelimpahan dalam hidup kita jika kita terus berperilaku seolah-olah kita adalah orang yang menyabotase diri sendiri. Kesunyian yang sesungguhnya adalah saat kita menemukan keseluruhan diri kita, dan saat itulah dunia akan menemukan pijakan yang solid. Ketika Anda berhenti memohon akan kehadiran orang lain dan mulai menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri, Anda akan merasakan perubahan yang signifikan. Ketika Anda berhenti berteriak untuk mendapatkan perhatian dan mulai menghargai diri sendiri dalam keheningan, Anda akan menemukan kedamaian yang sejati. Dan ketika Anda menjalani hidup dengan cara ini sepenuhnya, bahkan dengan segala bekas luka yang mungkin Anda miliki, bahkan dalam proses penyembuhan tersebut, kehidupan akan mengenali dan menghargai keberadaan Anda. Kehidupan akan menemui Anda di tengah jalan dan menyerahkan apa yang sudah menjadi milik Anda. Ini bukan tentang kasih sayang yang berlebihan, tetapi lebih kepada koherensi yang harmonis antara diri Anda dan apa yang seharusnya Anda miliki. Ketiga, energi kekurangan memiliki daya tarik yang kuat terhadap lebih banyak kekurangan. Ada jenis energi yang seringkali tidak kita sadari, namun energi ini sangat menentukan apa yang kita tarik dalam hidup kita, yaitu energi kekurangan itu sendiri. Ketika pikiran kita terus-menerus terfokus pada apa yang tidak ada, seperti cinta yang tak kunjung tiba, uang yang tidak pernah muncul, atau pengakuan yang tidak pernah datang, kita akan terjebak dalam suatu keadaan kebutuhan yang bersifat kronis. Permasalahannya bukanlah terletak pada keinginan itu sendiri, tetapi lebih kepada cara kita hidup dalam ketidakhadiran. Hal ini akan membangunkan rasa rindu dalam diri kita setiap hari. Rasa rindu terhadap sesuatu yang sangat penting, dan perasaan tersebut akan menentukan suasana hati, sikap, serta keputusan yang kita ambil. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, hal-hal tidak mengganggu pria,
tetapi pendapat yang dimilikinya tentang mereka. Pendapat yang paling berbahaya yang dapat kita miliki adalah keyakinan bahwa saya akan bahagia ketika hal-hal tersebut tercipta. Keyakinan ini menciptakan siklus yang tidak terlihat, di mana semakin banyak kita memikirkan apa yang kurang dalam diri kita, semakin kita memperkuat kelangkaan sebagai bagian dari identitas kita. Dalam sebuah dongeng kuno, terdapat dua makhluk hidup yang menempuh jalur yang sama. Yang pertama adalah seekor lalat yang selalu mendarat di tempat-tempat yang kotor. Ia hanya melihat sampah di setiap sudut, kebisingan dalam setiap gerakan, dan cacat dalam setiap individu yang ia temui. Ketika orang-orang bertanya kepadanya tentang apa yang ia temukan di sepanjang jalan, ia menjawab dengan nada menghina, "Tidak ada yang berharga, hanya membusuk." Di sisi lain, terdapat seekor lebah yang melakukan rute yang sama, tetapi ia memilih untuk mendarat di tempat-tempat yang penuh dengan bunga. Ia melihat keindahan warna, aroma yang menawan, dan kehidupan yang bersemi. Ketika ditanya tentang apa yang ia temukan, ia tersenyum dan menjawab, "Saya menemukan bunga terindah di musim ini." Perbedaan antara kedua makhluk ini terletak pada cara pandang mereka. Dunia yang mereka lihat sebenarnya sama, tetapi cara mereka memandangnya sangat berbeda. Begitulah cara kerja pikiran kita. Apa yang kita fokuskan akan semakin berkembang. Jika kita hanya melihat apa yang kurang dari diri kita akan memperkuat gagasan bahwa tidak ada yang cukup. Namun, jika kita melatih pandangan kita untuk melihat apa yang kita miliki, apa yang bisa kita ciptakan, dan apa yang masih bisa berkembang, realitas kita pun akan mulai berubah. Pikiran yang terfokus pada kelangkaan tidak akan mampu melihat peluang, melainkan hanya menegaskan kekurangannya sendiri. Namun, ketika kita mengalihkan fokus dari apa yang kita kekurangan menjadi apa yang bisa kita bangun dan tawarkan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kita akan bertransformasi dari seorang pengemis emosional menjadi pencipta realitas kita sendiri. Melepaskan kelangkaan adalah sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian, bukan karena kelangkaan itu akan langsung menghilang, tetapi karena kita memutuskan untuk berhenti memberinya makan. Kelimpahan dimulai sebagai suatu keadaan magang sebelum akhirnya menjadi hasil yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, alih-alih terus-menerus mengulang kalimat, "Saya butuh ini untuk bahagia," ubahlah menjadi, "Saya adalah apa yang saya butuhkan sekarang untuk memulai," dan saksikan perubahan yang terjadi. Karena ketika kita melepaskan identitas kekurangan, kita mulai hidup seolah-olah kita sudah memiliki semuanya, dan dunia pun akan merespons perubahan tersebut. Keempat, jalani hidup seolah-olah apa yang Anda inginkan sudah menjadi kenyataan. Ingatlah bahwa Anda tidak akan menarik apa yang Anda inginkan dengan perasaan cemas atau keraguan. Sebaliknya, Anda akan menarik apa yang Anda inginkan ketika Anda menjalani hidup dengan koherensi dan keyakinan. Pikiran kita membutuhkan bukti yang konkret, dan jika seseorang bertindak seolah-olah mereka masih menunggu sesuatu terjadi, mereka sebenarnya hanya menegaskan ketidakpercayaan mereka pada diri sendiri dan pada proses yang sedang berlangsung. Namun, ketika Anda mulai berjalan dengan percaya diri, seperti seseorang yang sudah tahu tujuan dan arah hidupnya, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda mengubah frekuensi dan vibrasi energi yang Anda pancarkan ke dunia. Ini bukanlah sihir, melainkan sebuah perubahan dalam mentalitas. Apakah Anda menginginkan kepercayaan diri? Maka bertingkahlah seperti seseorang yang dapat diandalkan dan memiliki integritas. Apakah Anda ingin dihormati? Berdirilah dengan teguh dan penuh martabat. Tunjukkan bahwa Anda layak mendapatkan rasa hormat tersebut. Jika Anda ingin menarik hubungan yang baik dan positif, ciptakanlah ruang yang aman dan nyaman bagi orang lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, pertama, katakan pada dirimu sendiri siapa yang ingin kamu jadi, lalu lakukan apapun yang diperlukan untuk mencapainya. Inilah kunci dari perubahan yang Anda cari. Banyak orang menunggu sampai mereka merasa siap atau ingin bertindak, tetapi kenyataannya, gerakan dan perubahan dimulai dari arah yang berlawanan. Pertama, Anda perlu bertindak, dan perasaan positif itu akan muncul setelahnya. Jika Anda ingin hidup dalam kelimpahan,
Mulailah dengan berlatih bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Jika Anda ingin hidup dalam cinta, praktikkan kehadiran dan keterhubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda ingin hidup dalam kedamaian, berhentilah menyabotase diri sendiri dengan mengulangi cerita-cerita lama yang negatif. Anda tidak perlu menunggu dunia di sekitar Anda berubah untuk meraih apa yang Anda inginkan. Yang perlu Anda lakukan adalah mengubah energi yang Anda gunakan saat menampilkan diri Anda kepada orang lain. Ketika Anda melepaskan peran sebagai pengemis yang bergantung pada keadaan dan mengambil tanggung jawab sebagai pembangun kehidupan Anda sendiri, segala sesuatu di sekitar Anda mulai merespons dengan cara yang positif. Anda akan melihat perubahan yang nyata dan signifikan dalam hidup Anda. Kelima, peran kepercayaan. Kepercayaan bukanlah sekadar duduk diam dan menunggu sesuatu terjadi. Sebaliknya, ia adalah sebuah keberanian untuk bertindak meskipun hati kita berdebar-debar penuh keraguan. Kepercayaan adalah tentang melangkah dalam kegelapan dengan keyakinan yang kuat, walaupun kita tidak dapat melihat seluruh jalan yang terbentang di depan kita. Kepercayaan yang sejati bukanlah sesuatu yang pasif atau naif. Ia merupakan pilihan yang diambil dengan tenang, sebuah kekuatan yang ada di dalam diri kita yang berbisik lembut. Saya mungkin tidak tahu bagaimana semua ini akan terwujud, tetapi saya yakin saya mampu menjalani setiap langkahnya. Epictetus pernah mengatakan, "Kami tidak terganggu oleh fakta, tetapi oleh cara kami menafsirkannya." Disinilah letak manifestasi kepercayaan. Kepercayaan dimulai ketika kita mengubah cara kita menghadapi hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, apa yang tersisa adalah diri kita sendiri, sikap kita, kehadiran kita, dan kemampuan kita untuk menghadapi setiap saat dengan ketegasan dan keberanian. Kepercayaan diri yang diambil dari filosofi Stoik bukanlah sekadar keyakinan buta atau optimisme yang dangkal. Sebaliknya, ia dibangun melalui latihan yang konsisten. Kepercayaan itu lahir dari setiap momen ketika kita menengok ke belakang dan menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai akhir hanyalah permulaan yang baru. Apa yang pernah menghancurkan kita sebenarnya membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan pemahaman kita. Proses belajar untuk melepaskan kontrol mengajarkan kita lebih dari segalanya. Di titik ini, kebijaksanaan dari Alan Watts sangat relevan. Ia berkata bahwa ketika kita berusaha keras untuk tetap berada di permukaan air, kita justru akan tenggelam. Namun, ketika kita berusaha untuk tenggelam, kita akan menemukan diri kita mengapung. Itulah hakikat dari mengandalkan kepercayaan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan saat ini, saat itu mulai mendukung kita. Ketika kita memiliki kepercayaan, pikiran kita menjadi lebih tenang dan damai. Kita tidak lagi membuang energi untuk mencoba meramalkan hal-hal yang tak terduga. Kita tidak lagi menghabiskan ketenangan jiwa kita dengan berusaha mengendalikan setiap orang, setiap detail, atau setiap jawaban yang kita inginkan. Kita dapat bernapas dengan lebih tenang karena kita akhirnya memahami esensi dari hidup. Peran kita adalah memberikan yang terbaik dari diri kita. Sisanya, biarkanlah ia berjalan sesuai dengan takdirnya. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah tanpa kesombongan, lepaskan tanpa kesombongan." Itulah inti dari kepercayaan. Percaya berarti melepaskan apa yang bukan menjadi hak kita. Ini adalah tentang menginvestasikan kekuatan kita di tempat yang benar-benar mampu membawa perubahan. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika kita menjalani hidup dengan cara seperti ini? Kita berhenti menderita untuk maju. Tidur kita menjadi lebih nyenyak, kita lebih banyak mendengarkan orang lain, dan kita menjadi lebih hadir dalam setiap momen, lebih utuh dan lebih bebas. Kita lebih mudah untuk melakukan kesalahan karena kita tidak menuntut kesempurnaan dari diri kita sendiri. Kita hidup dengan lebih damai, bukan karena segala sesuatunya sudah terpecahkan, tetapi karena kita cukup kuat untuk terus melangkah, bahkan ketika segalanya tetap tidak menentu. Jadi pada hari ini, janganlah kita menuntut jawaban, janganlah kita berusaha menebak masa depan. Berikanlah langkah selanjutnya dengan tegas, secara sadar, dan tenang. Itulah peran kepercayaan, melangkah meskipun tanpa jaminan.
Keenam, bagaimana menerapkan ketenangan dalam kehidupan nyata. Pemahaman adalah langkah pertama, tetapi menjalani itu yang mengubahnya. Berbicara tentang melepaskan, percaya, dan menjalani saat ini terdengar indah, bahkan menginspirasi. Tetapi bagaimana melakukannya saat tagihan jatuh tempo besok? Ketika hati masih sakit atau ketika segalanya bergerak maju di luar sana dan Anda merasa tertinggal? Disinilah stoicisme berhenti menjadi sebuah teori dan berubah menjadi otot. Pelajaran pertama yang harus Anda praktikkan setiap hari adalah ini. Ketenangan tidak lahir dari kontrol, tetapi lahir dari kejelasan. Dan kejelasan menuntut kehadiran. Sebelum mencoba untuk mengubah duniamu sepenuhnya, berhentilah dan saksikan. Lihat dengan ketulusan apa yang ada pada diri Anda yang ditahan dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya coba paksa? Apa yang saya bersedia kalah? Terkadang itu adalah orang yang pergi, dan Anda ingin mendapatkannya kembali dengan cara apapun. Terkadang itu adalah ideal yang tidak lagi melayani Anda, tetapi Anda bersikeras mempertahankannya karena kesombongan. Terkadang itu adalah kenangan yang masih menyakitkan dan Anda tidak mau memaafkan. Dan terkadang itu hanya ketakutan untuk memulai kembali yang baru. Rasa sakitnya bertambah parah ketika Anda mencoba menolak apa yang sudah berlalu. Tetapi ada sesuatu yang berubah ketika Anda mengakuinya. Sejujurnya, disinilah saya berada, dan meskipun ini bukan tempat yang saya inginkan, dari sinilah saya bisa memulai. Apakah Anda ingin contoh nyata? Bayangkan seseorang yang baru saja mengakhiri hubungan. Keinginan untuk mendapatkan pasangan itu kembali, untuk membalikkan segalanya, untuk kembali seperti semula, terasa tak terkendali. Namun, ketenangan dimulai ketika orang itu memiliki keberanian untuk berkata, "Sudah berakhir." Dan meskipun dia masih merindukannya, dia harus berhenti mencoba menyimpan sesuatu yang sudah tidak ada. Bukan itu berarti mengabaikan rasa sakit. Memahami bahwa selain tenggelam di dalamnya, ada pilihan lain. Bangkit, bernapas, menjaga diri, berhenti mengejar apa yang sudah terjadi, dan mulai berjalan menuju apa yang mungkin masih ada. Saat itulah dia mulai membangun kembali hidupnya selangkah demi selangkah, mendefinisikan ulang rutinitasnya, mencari dukungan sejati, tidak terlihat seperti seseorang yang ditolak, tetapi sebagai seseorang yang menemukan dirinya lagi. Itulah kehadiran, itulah kekuatan. Atau pikirkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Pikiran masuk ke dalam panik, membayangkan bencana, dan mulai berlari tanpa henti, mencari solusi apapun. Namun, ketenangan dimulai ketika orang tersebut diperbolehkan untuk duduk dan berkata, "Baiklah, ini sudah berakhir. Saya tidak bisa mengubahnya dari kemarin, tetapi hari ini saya bisa memperbarui resume saya, memangkas beberapa pengeluaran yang tidak perlu, meminta bantuan teman, dan menemukan kembali diri saya." Ini adalah transisi antara panik dan kehadiran di mana kebenaran lahir. Marcus Aurelius berkata, "Apa yang ada di hadapan Anda sudah cukup. Hanya tindakan. Bertindak saja. Tidak seperti seseorang yang melarikan diri, tetapi sebagai seseorang yang memilih." Dan setiap kali pikiran Anda melayang ke pertanyaan, "Bagaimana jika?" dan "Bagaimana jika ini berhasil?" dan "Jika tidak pernah membaik?" bawa kembali dengan pertanyaan sederhana dan kuat. Apa yang dapat saya lakukan sekarang dengan apa yang saya miliki? Terkadang jawabannya adalah, atur ruang Anda, bernapas selama 2 menit tanpa gangguan, atau menulis di selembar kertas semua yang Anda rasakan, bahkan jika itu menyakitkan. Tindakan kecil tersebut adalah jangkar. Mereka menghubungkan Anda kembali dengan saat ini, satu-satunya tempat di mana perubahan dimulai. Dan ketika kekacauan tampak lebih besar dari Anda, ingat salah satu kebenaran paling penting dan membebaskan dari stoicisme. Itu bukan fakta yang menghancurkan, tetapi penilaian yang Anda buat tentangnya. Oleh karena itu, hati-hati dengan kata-kata yang Anda ulangi di dalam diri Anda. Jangan katakan, "Ini tak tertahankan." Katakan, "Inilah yang harus saya hadapi hari ini." Dan perhatikan bagaimana postur tubuh Anda berubah, karena Anda tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang Anda pikirkan,
tetapi juga nada bicara Anda pada diri sendiri. Seringkali, penderitaan tumbuh bukan karena rasa sakit yang sebenarnya, tetapi karena Anda membandingkan diri Anda sendiri, menilai diri Anda sendiri, dan menuntut diri Anda untuk menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih sempurna. Disitulah rasa terburu-buru, rasa bersalah, dan perasaan terlambat lahir. Ambil napas, tenangkan diri, hargai kecepatan Anda, jangan bandingkan diri Anda. Jangan mencoba lari maraton pada waktu seseorang yang sudah melalui kilometer ke-30. Pahami bahwa bunga yang berbeda mekar di musim yang berbeda. Dia menulis, bukan karena hal-hal itu sulit yang tidak berani kita lakukan, tetapi karena kita tidak berani untuk menghadapi kesulitan. Dan keberanian terkadang begitu sederhana seperti melanjutkan, bahkan jika itu perlahan. Praktik-praktik ini bukan sihir, tetapi mereka melakukan mukjizat. Keajaiban untuk berhenti menjadi budak agitasi eksternal dan mulai membangun kekuatan internal. Ketika itu terjadi, Anda tidak lagi harus mengejar semuanya dengan putus asa, karena apa yang untuk Anda mulai merasakan ketenangan dan datang ke arah Anda. Ketujuh, pikiran yang reseptif adalah pikiran yang kuat. Ada perbedaan besar antara menginginkan sesuatu dan didominasi oleh keinginan itu. Ketika Anda menginginkannya dengan keseimbangan, Anda bertindak bijaksana. Namun, ketika keinginan diubah menjadi obsesi, itu mulai menghabiskan energi, perhatian, dan kedamaian Anda. Semua di sekitar Anda mulai berputar di sekitar satu ide, dan Anda tersesat dalam apa yang Anda pikir Anda butuhkan, melupakan apa yang sudah ada. Stoicisme mengajarkan kita untuk memperhatikan pikiran kita dengan jarak, dengan kejernihan. Epictetus berkata, jangan terbawa oleh apa yang melewati Anda, lihat saja. Dan itu adalah dasar dari pikiran yang reseptif. Pikiran yang reseptif bukanlah pikiran yang pasif. Ini adalah pikiran yang telah belajar untuk tidak berpegang teguh pada setiap pikiran, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, bahwa itu tidak benar. Mencoba mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan, bersedia menjalani masa kini dengan ringan, tanpa beban harus meramalkan masa depan untuk merasa aman. Ketika Anda terobsesi, Anda tidak melihat kenyataan, Anda melihat kecemasan. Anda melihat segalanya melalui lensa kelangkaan, urgensi, dan perbandingan. Dan semakin besar tenaga yang Anda berikan, semakin besar pula ketegangannya yang Anda rasakan, semakin jauh Anda merasa dari kedamaian. Namun, ketika Anda bernapas, melambat, dan membiarkan pikiran Anda hanya memperhatikan, ada sesuatu yang berubah. Anda mulai melihat hal-hal sebagaimana adanya, dan bukan sebagaimana pikiran cemas bersikeras bahwa mereka seharusnya. Anda menukar ilusi kendali dengan kejelasan penerimaan, dan itu adalah pembebas. Pikiran yang reseptif seperti jendela yang terbuka, memungkinkan angin dan cahaya baru masuk. Tidak mencoba untuk mengendalikan waktu, tidak menutup pintu untuk apa yang tidak terduga. Dan itu tidak berarti hidup tanpa tujuan, tetapi mengikuti jalan dengan tenang, tanpa membingungkan hasil dengan nilai pribadi, tanpa membingungkan pencapaian dengan manfaat, tanpa membingungkan kontrol. Anda bertindak dengan niat, tetapi Anda menerima dengan kebijaksanaan. Anda berusaha keras, tetapi Anda tidak melelahkan diri dengan mencoba memaksakan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah, berhentilah terobsesi dengan apa yang tidak Anda miliki, dengan apa yang Anda inginkan, dan biarkan itu mengalir ke dalam hidup Anda ketika waktunya tepat. Karena ketika Anda berhenti mendesak, jalurnya terungkap. Ketika Anda berhenti mengejar apa yang menjadi milik Anda menemukan cara untuk menghubungi diri Anda. Pikiran stoik, ketika menerima, menjadi lebih memperhatikan hal-hal yang penting, lebih peka terhadap masa kini, lebih terbuka terhadap tanda-tanda kehidupan. Bagi anak-anak kecil itu keajaiban yang hanya bisa dialami oleh mereka yang melambat dan dapat merasakannya. Dan pada saat itu, kebijaksanaan dari guru biksu Nathan sangat sesuai. Dia berkata, keterpisahan memberi kita kebebasan, dan kemerdekaan adalah satu-satunya syarat untuk kebahagiaan. Jika di dalam hati kita masih melekat pada sesuatu, kemarahan, kecemasan, atau harta benda, kita tidak bisa bebas. Oleh karena itu,
melepaskan kendali bukanlah kelemahan, melainkan kedewasaan. Ini adalah ruang terbuka untuk melihat lebih jauh. Ini adalah berhenti hidup dalam perang dengan kenyataan dan mulai mengalir bersamanya. Beberapa dari hal terpenting dalam hidup Anda bukanlah hal-hal yang akan tiba ketika Anda memintanya, tetapi mereka akan tiba saat Anda siap. Dan bersiap adalah ini: bersikap reseptif, tetap sadar, berdamailah dengan kenyataan sekarang. Jadi, bernapaslah, lepaskan kekakuan, lepaskan urgensi, dan yang terpenting, lepaskan rasa takut. Tuliskan di sini, saya membiarkan pikiran mengalir. Itulah komitmen Anda terhadap perdamaian. Itu adalah langkah pertama untuk hidup dengan lebih ringan, lebih jelas, dan lebih bebas. Kedelapan, hambatan yang menghalangi Anda untuk percaya dan melepaskan. Semua orang sedang membicarakan tentang melepaskan, percaya pada proses, berhenti mengendalikan segalanya, dan secara teori kedengarannya mudah, cerah. Namun dalam praktiknya, ketika momen sebenarnya tiba, seseorang berhenti bersikeras pada situasi, menerima bahwa Anda tidak lagi memiliki kendali, sesuatu di dalam diri Anda melawan. Perlawanan itu bersifat internal dan hampir selalu muncul menyamar sebagai perlindungan diri. Seolah-olah bersikeras pada kekacauan adalah hal yang lebih pasti daripada menghadapi kekosongan awal yang baru. Namun jauh di lubuk hati, itulah kenyataan yang membuat Anda tetap terjebak. Salah satu kendala pertama yang kita rasakan adalah ketakutan. Takut terhadap kehilangan, gagal, melepaskan, dan bertahan dengan tangan kosong. Tetapi pikirkan dengan jujur, berapa banyak kali Anda berpegang pada sesuatu dengan begitu kuat, tetapi tidak menyadari seberapa besar Anda mencekiknya. Itu seperti mencengkeram duri dengan erat. Semakin Anda takut melepaskannya, semakin menyakitinya. Epictetus berkata, "Tidak ada yang hebat hancur karena kerugian eksternal, tetapi karena pendapat kita tentangnya." Anda tidak perlu kehilangan apa yang berharga, tetapi mungkin Anda perlu melepaskan gagasan bahwa segala sesuatu hanya memiliki nilai jika dipertahankan dengan harga berapapun. Melepaskan terkadang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang masih ada. Kendala halus lainnya adalah ketidaksabaran. Kita hidup dikelilingi oleh ketergesa-gesaan, tujuan, dan perbandingan. Kita ingin melihat hasilnya sebelum prosesnya matang. Namun, ketenangan bukan berarti tidak ada tindakan, tetapi kehadiran kesadaran. Pikirkan sebuah pohon yang baru dipangkas. Kelihatannya kosong, jelek, bahkan hancur, tetapi dalam keheningan, ia menunggu cabang baru dipersiapkan. Buah yang berharga tidak lahir dari tangisan, tetapi tumbuh pada waktunya. Dan begitulah, hal ini membutuhkan iman, bukan iman buta, tetapi keyakinan mereka yang tahu bahwa yang tak terlihat akan menjadi terlihat. Musuh ketenangan lainnya adalah kekakuan. Rasa sakit karena melihat kehidupan tidak mengikuti naskah yang Anda tulis di kepala Anda. Tetapi apakah hidup mengecewakan Anda? Atau apakah harapan Anda yang terlalu besar? Ini seperti membangun sebuah istana pasir dan marah pada laut. Kesalahannya bukan pada pasang surut, tetapi pada ilusi keabadian. Terlalu banyak harapan menjadi palang tak terlihat, dan seringkali penderitaan itu tidak berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari gambaran sempurna yang Anda ciptakan tentang bagaimana segala sesuatunya seharusnya. Secha menulis, "Jika Anda ingin agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginan Anda tidak akan bahagia. Namun, jika Anda menerima apa adanya yang diberikan kehidupan kepada Anda akan menemukan ketenangan." Fleksibilitas bukanlah kelemahan, itulah kecerdasan emosional dalam praktiknya. Kesombongan juga menghalangi suara itu yang berbisik. Jika Anda melepaskannya, itu berarti Anda menyerah. Namun, melepaskan adalah kebijaksanaan. Itu adalah kerendahan hati, adalah mengakui bahwa kita adalah bagian dari alam, tidak lebih unggul darinya. Dan bagaimana segala sesuatu di alam, kita mengikuti siklus, panggung, dan stasiun. Setiap kali kita mencoba memaksakan sesuatu keluar dari irama itu, tidak ada yang mengalir, bukan karena kurangnya usaha,
tetapi karena kita tidak selaras dengan kenyataan. Pikirkan tentang listrik, Anda tidak melihatnya, tetapi jika Anda menyentuhnya di tempat yang tidak seharusnya, Anda merasakannya di kulit Anda. Hidup juga seperti itu. Mengabaikan hukum tidak mempercepat apapun, mereka hanya menunda semuanya. Ketika Anda memahami hal itu, Anda mulai bertindak sebagai bagian dari roda gigi, bukan sebagai seseorang di atasnya. Saat itulah hidup berputar lagi, tanpa usaha, tanpa penderitaan. Namun di balik semua ini, hambatan yang ada adalah keinginan terpendam untuk mengendalikan. Mengendalikan perasaan yang lain, waktu, jalannya peristiwa. Namun hidup bukanlah proyek teknik, itu adalah sungai. Dan siapa yang mencoba mengendalikan air dengan tangannya, akan menyelesaikan kelelahan dan juga kehilangan apa yang penting. Anda tidak perlu melepaskan semuanya sekaligus. Mulailah dari yang kecil. Lepaskan satu permintaan hari ini, besok satu lagi. Sebuah percakapan yang diulang-ulang dan tidak pernah mengarah kemana-mana. Ini seperti menghilangkan kelebihan berat dari sebuah koper. Anda tidak harus membuang semuanya. Jangan biarkan itu menjadi beban bagi Anda. Dan lihat, tidak ada apapun di dalam diri Anda yang akan hancur. Sebaliknya, sesuatu yang baru mulai tumbuh di dalam. Ringan, jelas, bebas. Terakhir, perangkap umum adalah berpikir bahwa melepaskan berarti tidak peduli, tetapi itu adalah distorsi. Ketika Anda melepaskan dengan kesadaran, Anda lebih peduli dengan jernih, bukan karena kekurangan, tetapi karena kehadirannya, bukan karena keterikatan, melainkan karena cinta. Ini adalah perbedaan antara mengambil seseorang dengan tangan dan menyeretnya melalui bahu. Yang satu menemani, yang satu lagi mencekik. Melepaskan berarti percaya, dan percaya tidak menyilangkan tangan berarti mengangkat tangan ke atas di mana mereka benar-benar membuat perbedaan. Di dalam sekarang, di dalam diri Anda, dalam apa yang berada dalam cakupan Anda. Kesembilan, bagaimana mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kebanyakan orang hidup terobsesi dengan hasil. Mereka ingin kesuksesan, mereka menginginkan kebahagiaan, mereka menginginkan pengakuan, tetapi mereka lupa sesuatu yang penting. Anda tidak memiliki kendali atas hasil, hanya tentang proses. Itulah sebabnya banyak orang merasa frustrasi dan lelah, lalu menyerah, karena mereka mengerahkan seluruh energi mereka pada hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan dan mengabaikan apa yang benar-benar membuat perbedaan. Ketika Anda terjebak dalam siklus itu, menginginkan terlalu banyak, mengharapkan terlalu banyak, menuntut terlalu banyak, saatnya untuk berhenti, saatnya untuk mematahkan pola, kembali kepada diri Anda, untuk mengingat apa yang benar-benar penting. Salah satu strategi paling ampuh yang saya pelajari dari penulis Ryan Mansey adalah fokus pada tindakan, bukan pada hasil. Kalimat itu tampaknya sederhana, tetapi secara mendalam mengubah cara Anda melihat kehidupan, karena hasil adalah konsekuensi. Tindakan adalah sebuah pilihan. Anda tidak mengontrol apakah Anda akan menerima promosi, tetapi Anda mengendalikan apakah Anda akan memberikan yang terbaik hari ini. Anda tidak mengontrol apakah Anda akan dicintai, tetapi Anda yang mengendalikan apakah Anda sedang membangun hubungan yang sehat. Anda tidak mengendalikan kapan sesuatu akan terjadi, tetapi Anda bisa memastikan bahwa Anda siap ketika hal itu tiba. Stoicisme selalu mengajarkan itu. Jangan buang-buang waktumu berharap dunia memberimu sesuatu. Berikan dirimu pada dunia dengan versi terbaik Anda, dengan tindakan, dengan fokus, dan dengan kehadiran. Semakin Anda berpegang teguh pada keinginan untuk sampai ke sana, semakin jauh semua itu tampak. Semakin Anda memberikan waktu pada diri Anda, apa yang bisa Anda lakukan, semakin cepat itu membangun jalan. Mungkin Anda tidak akan mengerti semuanya sesuai dengan harapan Anda, tetapi jika Anda terus melanjutkan menabur dengan keteguhan dan kejelasan, itu akan berkembang, bukan karena kebetulan, tetapi karena Anda bertindak dengan tujuan. Jadi, percayalah pada diri Anda. Meyakini bahwa Anda pantas untuk mencapai apa yang Anda impikan, tetapi fokuskan energi Anda pada apa yang dapat Anda lakukan sekarang, bukan pada apa yang belum Anda miliki. Bebaskan diri Anda dari beban ekspektasi dan ubah menjadi kekuatan komitmen.
Semakin Anda memikirkan kesuksesan, semakin sedikit yang terjadi. Semakin Anda bertindak dengan niat, semakin kesuksesan datang secara diam-diam. Terkadang apa yang Anda cari ada di depan Anda, hanya menunggu Anda untuk meletakkannya dalam ritme, membuka hati Anda, dan membiarkan diri Anda menerima tanpa berusaha mengendalikan. Ketika Anda melakukan itu, kehidupan mulai terjadi, tidak karena Anda menuntutnya, tetapi karena kedamaian Anda mengundang. Dan tepat pada titik itulah kebijaksanaan Viktor Frankl sangat sesuai. Itu bukan catatan tentang kesuksesan. Semakin Anda membidik dia dan menjadikannya sebagai target, semakin Anda akan kalah. Karena kesuksesan, sama seperti kebahagiaan, tidak dapat dikejar. Kebahagiaan harus terjadi, dan hal yang sama berlaku untuk meraih kesuksesan. Anda harus membiarkan hal itu terjadi tanpa khawatir. Maka Anda akan hidup untuk melihatnya dalam jangka panjang. Kesuksesan akan mengikuti Anda dalam jangka panjang justru karena Anda berhenti memikirkannya. Itulah inti persoalannya. Lepaskan, bertindak, dan biarkan semuanya berlalu. Hidup tidak perlu dipaksa. Ia mekar saat Anda berhenti melawan dan mulai hidup dengan kehadiran. Terima kasih sudah datang sejauh ini. Jika video ini membantu Anda melihat hal-hal dari sudut pandang lain, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini. Disinilah kita bersama-sama merefleksikan, menumbuhkan, dan membangun kekuatan batin.